Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita belajar membahas masalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang pertama kali akan kita sampaikan tentang pengertian. Jadi ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Yang pertama adalah permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen pada berbagai tingkat harga yang berlaku. Jadi di sini istilah ingin itu artinya dalam benak seseorang. Jadi seandainya harga sekian, berapa jumlah barang yang ingin dibeli. Seandainya harganya berubah sekian, berapa jumlah barang yang ingin dibeli, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung oleh kekuatan tenaga beli atau daya beli. Berikutnya permintaan absolut atau potensial, yaitu permintaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Yang berikutnya kurva permintaan, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang diminta. Selanjutnya hukum permintaan. Bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan berkurang atau menurun dengan asumsi ceteris paribus berlaku. Ceteris paribus itu maksudnya adalah bahwa variabel-variabel selain harga barang yang bersangkutan itu pengaruhnya konstan atau tetap. Nah, selanjutnya adalah tenaga beli. Seseorang itu terdiri dari yang pertama adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan yang kedua adalah harga barang yang dikehendaki. Jadi itu tadi beberapa pengertian. Di antara beberapa pengertian tadi yang penting berkaitan dengan perilaku konsumen adalah hukum permintaan. Jadi hukum permintaan, karena hukum permintaan inilah yang merupakan wujud dari perilaku konsumen. Karena itu kita lanjutkan dengan hukum permintaan. Saya akan menerangkan tentang hukum permintaan itu melalui gambar. Jadi seandainya kita membeli barang, yang pertama adalah barang X dan yang kedua adalah barang Y. Jadi kita akan membeli dua macam barang, yaitu barang X dan barang Y, dengan anggaran sebesar M. Jadi anggaran yang dimiliki untuk membeli barang Z dan barang X yaitu sebesar M. Jadi di sini nanti ada beberapa titik penting. Sedangkan harga barang Y adalah PY. Dan harga barang X adalah PX. Harga mula-mula. Kemudian harga PX yang berubah nanti kita namakan PX aksen. Nah, dari perbandingan antara M dan PY, kemudian MPX, ini maksudnya adalah M per PY itu mempunyai makna jika semua anggaran M itu dibelikan barang Z, maka akan menemukan sebuah angka atau titik di sini. Begitu pula seandainya semua uang itu dibelikan untuk barang X, maka akan diketemukan titik ini. Dari dua titik ini, apabila kita hubungkan, itu kita namakan dengan garis anggaran. Tujuan konsumen adalah memperoleh kepuasan yang maksimum. Sehingga untuk memperoleh kepuasan yang maksimum tadi, kita harus mengetahui kurva indifferent atau utility sebagai berikut. Jadi ini adalah kurva utility. Kepuasan maksimum itu terjadi jika garis anggaran itu menyinggung kurva indifferent atau kurva utility. Titik singgungnya ini merupakan titik kepuasan maksimum.
Sehingga supaya konsumen puas, dia akan membeli di sini tempatnya, yaitu sebesar X1. Nah, sekarang yang akan kita analisis dalam hal ini adalah hanya barang X saja. Kita tidak menganalisis barang Y. Jadi seandainya harga barang X itu berubah dari PX menjadi PX aksen, di mana PX aksen harganya lebih kecil, sehingga sama juga dengan harga PX itu turun. Jadi mula-mula PX menjadi PX aksen. Sehingga dengan demikian, jika anggaran itu dibelanjakan semua untuk barang X dengan harga PX aksen, maka anggaran itu bisa digunakan untuk membeli yang lebih banyak lagi. Sehingga kalau kita hubungkan antara M per PY dengan M per PX aksen, maka itu adalah garis anggaran yang baru. Nah, pertanyaannya adalah, garis anggaran yang baru ini dibandingkan dengan garis anggaran yang lama ini, itu lebih besar mana? Tentu saja sama, karena anggarannya adalah sama-sama sebesar M. Nah, karena garis anggarannya itu berubah, maka untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi lagi, itu harus menyinggung kurva indifferent yang lebih tinggi. Jadi seperti ini adalah kurva indifferent yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka kombinasi barang Y dan X yang harus dibeli konsumen untuk mencapai kepuasan yang maksimum itu berada pada titik singgungnya, sehingga konsumen akan membeli sebanyak X2. Jadi dengan gambaran seperti ini, maka kita bisa menyampaikan narasi sebagai berikut. Jika seorang konsumen itu mempunyai anggaran sebanyak M yang akan digunakan untuk membeli barang X dan barang Y, di mana harga barang X sama dengan PX, sedangkan harga barang Y sama dengan PY, jika harga PX turun, maka konsumen tersebut akan merubah jumlah barang yang dibeli dari X1 menjadi X2. Jadi jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ingin dibeli konsumen itu naik. Jadi dari X1 menjadi X2. Nah, pernyataan itulah yang kemudian dinyatakan sebagai hukum permintaan tadi. Jadi jika harga barang X turun, jumlah barang yang ingin dibeli konsumen itu naik. Nah, ini akan lebih jelas apabila dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Misalnya, anggaran yang dimiliki oleh konsumen sama dengan 1.000. Sedangkan harga barang Y 100. Harga barang X, PX itu sama dengan 100. Kemudian harga barang X turun menjadi 50. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi ini M dibagi PY sama dengan 1.000 dibagi 100 sama dengan 10. Demikian juga yang di sini M 1.000 dibagi PX, 1.000 dibagi 100 sama dengan 10. Setelah harga turun PX, maka M-nya tetap 1.000, PX-nya 50, hasilnya sama dengan 1.000 dibagi 50 sama dengan 20. Nah, kalau ini dinyatakan dalam hukum permintaan, maka kalimatnya menjadi demikian. Jika harga barang X turun dari 100 menjadi 50, maka barang X yang ingin dibeli konsumen naik dari 4 menjadi
12. Jadi jika harga turun, maka jumlah barang yang ingin dibeli menjadi naik. Nah, selanjutnya pernyataan tadi itu, jika Y itu dihilangkan karena memang tidak dianalisis, jadi barang Y itu kita anggap tidak ada karena tidak dibeli atau tidak ada perubahan, maka gambarnya menjadi sebagai berikut. Jadi PX-nya masih tetap 100, kemudian turun menjadi 50, maka jumlah barang X yang ingin dibeli dari 4 menjadi 12. Nah, kurva yang menghubungkan harga barang X tadi dengan jumlah barang X yang dibeli itu kita namakan dengan kurva permintaan. Jadi dengan angka-angka yang ada ini, maka kurva permintaannya itu mempunyai rumus X sama dengan 20 min 0,16H. Bagaimana cara memperoleh angka ini? Maka kita bisa menghitung sebagai berikut. Yang pertama-tama harus kita lihat model kurvanya itu berbentuk apa? Garis apa lengkung? Nah, ternyata ini adalah garis lurus. Garis lurus berarti garisnya linear. Sedangkan jumlah variabel bebasnya itu hanya satu, yaitu barang X. Sedangkan variabel terikatnya adalah H. Jadi yang vertikal itu adalah harga, sedangkan yang horizontal adalah jumlah barang yang diminta. J berarti itu adalah harganya, menjadi H. Sedangkan A itu adalah konstanta, B koefisien regresinya, sedangkan X adalah jumlah barang X. Nah, untuk memperoleh fungsi ini, pertama-tama kita tulis bagaimana seandainya harga barangnya itu 100. Maka kita tulis sebagai berikut, 100 sama dengan A plus B kali 4. 4 ini adalah jumlah barang X yang dibeli konsumen pada saat harga 100. Nah, selanjutnya bagaimana kalau harganya 50? Maka persamaannya adalah 50 sama dengan A plus B kali 12. 50 itu adalah harga barang X yang mau dibeli oleh konsumen tadi, sedangkan 12 adalah jumlah barang X yang dibeli konsumen. Nah, dua titik ini apabila kita kurangkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 100 dikurangi 50 sama dengan 50. A dikurangi A sama dengan 0. 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Sehingga nilai B itu sama dengan 50 dibagi min 8 sama dengan min 6,25. Nah, angka ini akan kita substitusikan di sini. B itu nanti kita ganti dengan angka min 6,25 sebagai berikut. 100 sama dengan A plus dalam kurun min 6,25 adalah nilai B dikalikan 4 untuk X. Sehingga dengan demikian A sama dengan 100 ditambah 25 sama dengan 125. Sehingga fungsinya adalah H sama dengan 125 min 6,25X. Nah, di dalam rangka penulisan kurva permintaan atau fungsi persamaan permintaan, itu X-nya itu di depan. Jadi makanya X-nya itu kita pindah ke depan sehingga menjadi X sama dengan 125 min H dibagi 6,25 min 6,25 sama dengan 20 min 0,16H. Jadi sudah sama dengan ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita jelaskan perilaku konsumen tadi lewat tabel, sehingga ada dua kolom yang penting, yaitu harga barang dan jumlah barang.
Jadi kalau tabel ini kita baca sebagai berikut, jika harga barang 100 maka jumlah barang yang diminta adalah 10. Jika harga barang 110 maka jumlah barang yang diminta 8. Jika harga 120 jumlah barang yang diminta 6. Jika harga barang 150 jumlah barang yang diminta 1. Nah, ini kalau di titik-titik tadi diberi notasi A, B, C, D, maka kemudian jika dinyatakan dalam bentuk grafik, titik-titik itu adalah sebagai berikut hasilnya. Ini A, B, C, D. Gambar ini masih patah-patah, jadi belum lurus. Supaya ini lurus dan kemudian bisa dibentuk sebuah persamaan, maka caranya adalah harus dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Kita minta bantuan yaitu pakai Excel. Jadi tabelnya adalah sebagai berikut. Kemudian tabel ini, data ini kita kopikan ke Excel, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Dari angka-angka ini kemudian kita coba untuk analisis. Yang pertama-tama adalah kita klik, ini ada menu data, kita klik, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini ada menu data analisis. Nah, kita klik, hasilnya adalah sebagai berikut. Kita pilih yang regression. Nah, setelah kita pilih regression, kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian akan kita pilih ring, yaitu Y-ring. Y-ring itu adalah harganya. Kita klik di sini. Kita klik, maka akan menemukan seperti itu. Nah, selanjutnya ring harga atau Z ini akan kita pilih. Kita mulai dari labelnya ke bawah semuanya. Kita hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian setelah itu kita klik ini lagi sebagai berikut. Dan kemudian selanjutnya adalah kita pilih X ring. Jadi input ringnya adalah jumlah barang yang diminta. Kita klik di sini. Hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya kita sorot kolom permintaan di sini. Kita klik, kita pilih. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita klik lagi di sini. Hasilnya sebagai berikut. Nah, karena tadi itu labelnya kita masukkan dalam ring pilihan, maka label juga harus kita klik di sini. Kita pilih labelnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan milih di sini. Nah, pilihan kita adalah di output ring di sini. Kita klik di sini, kita klik, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita tempatkan di sel mana? Misalnya kita tempatkan di sel 7 di sini. Sel 7, kita klik, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan kita klik kembali di sini. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau sudah selesai untuk memperoleh koefisien regresi B dan konstanta A, maka kita pilih OK. Maka hasilnya sebagai berikut langsung. Nah, mana A dan mana B itu di sini. Ini adalah intercept, itu adalah A. Kemudian ini adalah koefisien regresi B. Kalau kemudian kita tulis bentuk matematikanya, kita lihat dulu A, B, dan Y. A-nya itu adalah ini A, intercept. Kemudian kita pilih B-nya di sini. B-nya itu adalah yang ini. Maka kemudian dari A dan B ini akan kita peroleh di sini adalah Y-nya. Y sama dengan 154,91 min 5,59 X. Dan kemudian selanjutnya kalau kita tulis dalam bentuk matematik, maka hasilnya sebagai berikut. Jadi ini adalah
rumus matematik dari tabel yang tadi kita sajikan. Berarti sudah selesai kita membuat sebuah persamaan permintaan atau fungsi permintaan. Selanjutnya akan kita lanjutkan, yaitu bab surplus konsumen. Di surplus konsumen jadi ini kita kembali kepada kurva permintaan. Ini adalah kurva permintaan, merupakan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jika harganya adalah H1, maka jumlah barang yang diminta adalah X1. Nah, kemudian kepuasan total konsumen pada saat itu adalah luas daerah O, X1, A, dan C. Ini adalah kepuasan totalnya. Sedangkan uang yang dibayarkan oleh konsumen adalah sebesar O, X1, A, dan H1. Sehingga antara kepuasan total ini dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan itu masih lebih banyak kepuasan totalnya, sehingga ada kelebihan. Jadi ada kelebihan kepuasan ini dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan. Nah, kelebihan kepuasan inilah yang kemudian kita namakan dengan surplus konsumen. Jadi H1, A, dan C, luas daerah ini adalah surplus konsumen. Nah, sekarang seandainya H1, X1, C itu kita nyatakan dalam bentuk angka-angka sebagai berikut. Misalnya ini adalah 100, 125, ini 0, ini 4. Maka berapakah surplus konsumen ini? Nah, surplus konsumen itu bisa kita hitung dengan rumus kepuasan total dikurangi dengan jumlah pembayaran. Jadi kepuasan totalnya, cara mencarinya ini adalah menggunakan rumus luas trapesium, yaitu setengah kali ini ditambah A sama 4 sini. Jadi setengah kali 125 ditambah dengan 100, ini adalah luas trapesium, dikalikan tingginya 4, kemudian dikurangi luas yang dibayarkan ini, yaitu sama dengan 100 dikalikan 4, sehingga hasilnya sama dengan 50. Jadi itu kepuasan surplus konsumen tadi. Jadi surplus konsumen itu merupakan kepuasan total dikurangi dengan jumlah pembayaran tadi. Berapa nilainya? Adalah 50. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.